Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Jis Hatek, pada perkuliahan pengantar robotika. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang perkembangan teknologi robotika di dunia. Tapi sebelumnya, kita ingin mengulas dulu, kapan sih kata robot ini dipakai? Kemudian apa definisi robot itu menurut berbagai kamus bahasa Inggris yang ada? Kemudian kita akan melihat berbagai jenis tipe robot yang ada. Bagaimana sejarah perkembangan teknologi robotika? Kemudian kita akan membahas biasanya kapan teknologi robotika ini digunakan, dan pada aplikasi apa saja robot ini dipakai. Terakhir, kita akan melihat teknologi robotika masa depan itu seperti apa. Baik, mari kita lihat. Jika melihat sejarah, kata robot berasal dari kata robota yang memiliki arti harfiah budak atau pekerja paksa, dan arti kiasan membosankan atau kerja keras dalam bahasa Ceko modern. Yang memperkenalkan kata robot yaitu Karel Čapek. Beliau adalah seorang penulis dari Republik Ceko. Beliau memperkenalkannya dalam sebuah pertunjukan internasional, pentas seni, yaitu RUR Rosumovi Universalny Roboti pada tahun 1921. Menurut Robot Institute of America tahun 1979, bahwa robot adalah manipulator multifungsi yang dapat diprogram ulang, yang dirancang untuk memindahkan bahan, bagian, alat, atau perangkat khusus melalui gerakan terprogram secara variabel untuk generasi berbagai tugas. Berikutnya akan kita lihat tipe-tipe robot yang ada sampai sekarang berdasarkan cara geraknya. Robot manipulator. Robot ini merupakan jenis robot yang mekanisme geraknya dikendalikan secara elektronik. Robot ini memiliki beberapa segmen yang bertugas berinteraksi dengan lingkungannya. Mereka juga sering disebut dengan robot lengan. Robot berkaki. Robot jenis ini menggunakan anggota tubuh yang diartikulasikan sebagai mekanisme geraknya. Robot ini memiliki kemampuan melintasi banyak media yang berbeda. Robot berkaki biasanya meniru pergerakan makhluk berkaki seperti manusia atau serangga. Robot beroda. Robot beroda adalah konstruksi robot yang ciri khasnya adalah mempunyai aktuator berupa roda untuk menggerakkan keseluruhan badan robot tersebut, sehingga robot dapat melakukan perpindahan posisi dari satu titik ke titik yang lain. Robot bawah air atau underwater robot. Robot bawah air atau sering dikenal dengan Remotely Operated Vehicle atau ROV, merupakan salah satu jenis robot yang mampu beroperasi di bawah air. Dalam pengoperasiannya, ROV dapat dikendalikan oleh operator karena didukung oleh perangkat kendali atau remote control. Robot terbang. Robot terbang atau sering dikenal dengan WAV atau drone adalah pesawat tanpa pilot manusia di atas pesawat untuk menerbangkannya. Drone berjenis rotorcraft dapat terbang dengan bantuan beberapa baling-baling yang berputar, sehingga menghasilkan daya angkat pada pesawat tersebut. Tadi telah kita lihat bersama berbagai macam tipe robot yang telah dikembangkan selama ini. Sekarang kita akan lihat bagaimana fase perkembangan teknologi robotika yang ada sampai sekarang. Robot pertama yang dapat diprogram telah dirancang oleh Jos de Val pada tahun 1968. Robot tersebut adalah robot industri pertama dan penciptanya memberikan istilah Universal Automation. Kemudian dia meningkat menjadi Unimation yang menjadi nama perusahaan robot pertama pada tahun 1962. Pada tahun 1995 sampai sekarang, pertumbuhan teknologi robotika berukuran kecil dan mobile telah mendorong pertumbuhan kedua perusahaan dan penelitian-penelitian di bidang robotika. Sekarang kita ingin melihat dan membahas tentang kapan teknologi robotika itu penting untuk diaplikasikan atau diterapkan. Pertama adalah pekerjaan yang sulit atau berbahaya jika dilakukan oleh manusia. Melakukan inspeksi jalur distribusi listrik tegangan tinggi di mana kalau manusia yang melakukannya itu pasti sangat membahayakan jiwa manusia itu sendiri.
Teknologinya drone untuk menginspeksi power lainnya atau teknologi gabungan dari manipulator dan mobile robot di mana robot tersebut bisa menggantung pada power line. Berikutnya adalah jika pekerjaan tersebut pekerjaan yang berulang, membosankan, atau membuat stres, atau memang itu membutuhkan banyak sumber daya manusia ketika kegiatan atau pekerjaan tersebut dilakukan. Contohnya adalah pekerjaan yang sering dilakukan di pabrik atau di perusahaan-perusahaan manufaktur. Penggunaan robot berikutnya adalah asistif robot, yaitu digunakan untuk membantu penyandang cacat agar bisa beraktivitas seperti layaknya manusia normal. Berikut ini adalah aplikasi teknologi robotika di berbagai bidang pekerjaan manusia. Robot industri. Penerapan robot di industri sangat penting karena meningkatkan efisiensi, akurasi, dan konsistensi dalam proses produksi. Robot dapat bekerja tanpa lelah, mengurangi risiko kecelakaan kerja, dan menurunkan biaya operasional jangka panjang. Selain itu, mereka memungkinkan perusahaan bersaing di pasar global dengan mempercepat waktu produksi dan menjaga kualitas produk tetap tinggi. Robot militer. Penerapan penggunaan robot militer sangat penting karena dapat meningkatkan efisiensi dan keselamatan dalam operasi militer. Robot mampu menjalankan tugas berisiko tinggi seperti penjinakan bom, pengintaian di medan berbahaya, atau pertempuran tanpa mengorbankan nyawa prajurit. Selain itu, robot dapat beroperasi terus-menerus tanpa lelah dan dengan presisi tinggi, yang memberikan keunggulan strategis di medan perang. Teknologi ini juga mendorong kemajuan inovasi pertahanan negara. Robot welding. Penerapan robot welding sangat penting dalam industri manufaktur karena meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keselamatan kerja. Robot mampu melakukan pengelasan secara konsisten dengan presisi tinggi, mengurangi risiko kesalahan manusia, serta mempercepat proses produksi. Selain itu, robot welding juga dapat bekerja di lingkungan berbahaya, sehingga mengurangi risiko kecelakaan bagi operator manusia. Robot medis. Penerapan robot medis sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Robot dapat membantu dokter dalam operasi presisi tinggi, mempercepat diagnosis, serta memberikan perawatan jarak jauh dengan akurasi yang konsisten. Selain itu, robot medis mengurangi kelelahan tenaga kesehatan dan meningkatkan keselamatan pasien, terutama dalam situasi darurat atau pandemi. Robot domestik. Penerapan robot domestik sangat penting karena membantu meringankan beban pekerjaan rumah tangga, terutama bagi individu yang sibuk atau memiliki keterbatasan fisik. Robot domestik dapat melakukan tugas rutin seperti menyapu, mengepel, hingga mengingatkan jadwal harian. Dengan bantuan robot ini, efisiensi waktu meningkat dan kualitas hidup di rumah menjadi lebih baik. Tren teknologi robot masa depan. Robot pada masa depan adalah teknologi yang mampu memadukan beberapa teknologi di antaranya. Sistem cerdas atau intelligent system, teknologi prosesor dan sistem terpasang atau embedded system, teknologi sensor dan pemrosesan sinyal, teknologi komunikasi, teknologi mekanik penggerak dan mekanisme gerak, sistem kendali kokoh atau robust control system, dan lain-lain. Dengan perpaduan teknologi-teknologi tersebut memungkinkan robot dapat berperilaku mirip seperti manusia atau makhluk hidup lainnya. Demikian ulasan perkembangan teknologi robotika. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas perangkat apa saja sih yang dibutuhkan untuk membuat sebuah robot. Jalan-jalan ke kota Mekah. Jangan lupa membeli roti. Robot hadir membawa berkah. Meningkatkan hidup lewat teknologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.